Episode 108. Di ruang keluarga mansion keluarga Pale, suasana terasa hangat dan penuh canda tawa. Farah, yang kini tengah hamil 7 bulan, duduk nyaman di kursi rodanya. Perutnya yang besar membuatnya kesulitan berjalan sendiri, sehingga kursi roda menjadi alat bantu yang paling sering digunakannya. Selfira, sang ibu, duduk di sebelah Farah sambil membantu memotongkan buah segar untuk putrinya. Di sisi lain, Tania, mama mertuanya, tengah menuangkan teh herbal yang diracik khusus untuk membantu menjaga kesehatan Farah dan bayi-bayinya. Nah, bagaimana rasanya punya 4 bayi di dalam perut? Tanya Selfira sambil tersenyum lembut, menyerahkan sepotong semangka pada Farah. Farah tertawa kecil, meskipun napasnya terdengar sedikit berat. Rasanya seperti membawa bola-bola kecil yang terus menendang ke segala arah. Kadang aku merasa mereka sedang mengadakan pertandingan sepak bola di dalam sana. Tania ikut tertawa. Wajar saja. Kembar 4 itu istimewa, dan kamu adalah ibu luar biasa yang sanggup membawa mereka semua dengan cinta. Sambil mengunyah cemilannya, Farah berkata, tapi aku benar-benar merasa tidak berdaya. Aku bahkan tidak bisa berjalan sendiri. Selfira langsung menyela. Itu bukan berarti kamu lemah, sayang. Tubuhmu hanya fokus menjaga bayi-bayimu. Lagi pula, ada kami semua yang siap membantu kapanpun kamu butuh. Tania menambahkan, benar sekali. Kamu hanya perlu menikmati momen ini, nak. Kalau Dominic di sini, dia pasti akan memanjakanmu lebih dari yang sudah kami lakukan. Farah tersenyum lebar saat mendengar nama suaminya disebut. Dominic memang tidak pernah membiarkan aku melakukan apapun sendirian. Dia bahkan menjadi lebih protektif sejak tahu aku hamil. Selfira mengangguk setuju. Itu tanda dia mencintaimu, nak. Semua orang di keluarga ini mencintaimu, jadi jangan merasa bersalah karena harus banyak istirahat. Fokus saja pada kesehatanmu dan bayi-bayimu. Sambil berbincang, mereka menikmati momen kebersamaan tersebut. Meskipun kondisi Farah membuatnya terbatas dalam bergerak, cinta dan perhatian dari keluarga di sekitarnya membuatnya merasa kuat dan bahagia. Di sisi lain, di ruang bawah tanah mansion keluarga Pale, Dominic mengawasi persiapan ruangan khusus yang ia bangun untuk proses persalinan Farah. Ruangan itu dirancang dengan teknologi canggih, dilengkapi dengan alat-alat kedokteran terbaik yang hanya dimiliki oleh keluarga Pale. Dominic memastikan setiap detailnya, mulai dari sistem keamanan hingga ketersediaan tenaga medis, semuanya sempurna. Leon dan Tuan Anggara Prameswari berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan seksama. Leon menepuk bahu Dominic dengan bangga. Aku tidak pernah menyangka kamu akan sejauh ini mempersiapkan segalanya untuk Farah. Kamu benar-benar seorang menantu yang luar biasa. Tuan Anggara menambahkan, apa yang kamu lakukan menunjukkan bahwa kamu tidak hanya peduli pada keselamatan Farah, tetapi juga masa depan keluarga ini. Aku yakin, bahkan musuh terkuat pun akan kesulitan menyentuh mereka. Dominic mengangguk, wajahnya penuh tekad. Farah adalah segalanya bagiku, Pak, Grandpa. Anak-anak kami adalah masa depan. Tidak ada satupun yang bisa menyakiti mereka. Itulah alasan saya mempersiapkan ruangan ini. Jika musuh berpikir mereka bisa menyerang kami saat Farah melahirkan, mereka salah besar. Dia melirik ke arah dokter yang berdiri di dekat peralatan medis. Dokter ini sudah menjadi bagian dari keluarga Pale selama bertahun-tahun. Saya pastikan dia adalah orang yang paling bisa dipercaya. Semua yang akan membantu di sini sudah melalui pemeriksaan ketat. Leon menyeringai puas. Luar biasa, Dok.
Kamu sudah memikirkan segalanya. Tuan Anggara mengangguk setuju. Kita akan siap menghadapi apapun. Yang terpenting sekarang adalah menjaga Farah tetap sehat dan bahagia hingga saatnya tiba. Dominic tersenyum tipis, lalu berkata, itu sudah menjadi tugas saya. Tidak peduli berapa banyak musuh yang mencoba mendekat, mereka tidak akan pernah melewati saya. Ruangan itu kini siap menjadi tempat lahirnya generasi baru keluarga Pale, sebuah ruang yang tidak hanya mencerminkan kecanggihan teknologi, tetapi juga cinta dan pengorbanan seorang suami dan ayah. Malam itu, di kamar mereka yang nyaman namun penuh dengan aura kewaspadaan, Dominic mendekati Farah yang sedang melamun sambil mengelus perutnya yang buncit, lalu duduk di tepi ranjang, mengusap lembut tangan istrinya, lalu bertanya dengan suara pelan, "Ada apa, sayang? Kenapa terlihat murung?" Farah menghela napas, matanya menatap Dominic dengan cemas. "Apa kita bisa melewati semua ini, Dok? Kadang aku merasa was-was. Anak-anak kita belum lahir, tapi musuh sudah mengepung kita dari segala arah. Aku takut kehilangan semuanya." Semenjak hamil, Farah memang sering merasa cemas. Hormon kehamilannya membuatnya seperti ini dan Dominic memaklumi hal itu. Dominic meraih wajah Farah dengan lembut, menatap matanya dalam-dalam. "Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah mempersiapkan segalanya, sayang. Musuh mungkin merasa mereka punya keuntungan, tapi itu hanya anggapan mereka. Keluarga Vale tidak pernah kalah, dan aku akan memastikan kamu dan anak-anak kita aman. Sekarang, waktunya memanggil mereka." Farah memandang Dominic dengan bingung. "Mereka siapa?" tanya Farah seolah lupa. Dominic berdiri, berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan tempat sebuah perangkat kecil berada, lalu mengambil alat itu, menekan beberapa tombol, dan memancarkan sinyal khusus ke seluruh dunia. "Pasukan Sado," katanya dengan nada tegas. "Saatnya mereka kembali ke pangkalan utama." Sinyal tersebut dikodekan secara khusus, hanya bisa diterima oleh anggota King Devils yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dalam hitungan detik, pesan itu mulai diterima, membangunkan setiap agen, mafia, dan sekutu yang selama ini setia kepada keluarga Vale. Dominic kembali ke sisi istrinya dan menggenggam tangannya erat. "Mereka sudah bergerak. Kita tidak sendiri dalam perang ini. Percayalah padaku, sayang. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kamu atau anak-anak kita." Mata Farah mulai berkaca-kaca, tetapi ia tersenyum lemah. "Aku percaya padamu, Dok. Terima kasih telah selalu menjadi pelindungku." Dominic mendekatkan wajahnya, mencium lembut kening istrinya. "Aku akan selalu ada untukmu. Sekarang, istirahatlah. Anak-anak kita membutuhkan kamu tetap kuat." Farah mengangguk, kemudian Dominic membantu sang istri untuk berbaring. Dominic ikut berbaring menemani sang istri tertidur, tak lama akhirnya Farah tertidur pulas. "Kap, selamat tidur sayang, aku mencintaimu," kata Dominic. Dengan pelan, Dominic bangkit dari tidurnya. Terlihat Farah menggeliat kecil, tapi tidak membangunkan ibu hamil itu. Dominic kemudian melangkah ke arah balkon, wajahnya yang tadinya melembut kini berubah dingin. "Datanglah untuk menjemput kematian kalian." Di luar kamar itu, sinyal Dominic telah menyatukan kekuatan terbesar yang pernah dimiliki keluarga Vale, sebuah kekuatan yang akan menjadi tameng terakhir bagi keluarga mereka saat badai perang benar-benar tiba.